Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Itmam Niami dari Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan penerapan dalam membaca intensif dan membaca ekstensif. Berikut penjelasannya. Membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca suatu bacaan dengan pemahaman dan ketelitian tingkat tinggi. Pembaca harus membaca dengan seksama agar bisa memahami isi bacaan secara detail dan mendalam. Karakteristik membaca intensif. Yang pertama, fokus. Pembaca harus memusatkan pikirannya terhadap bacaan yang dibaca, hindari sesuatu yang mengganggu. Apabila kita merasa terganggu membaca di tempat yang ramai, maka kita bisa membaca di tempat yang sepi. Karena membaca di tempat yang ramai bisa memecah konsentrasi sang pembaca. Yang kedua, detail, yaitu teliti terhadap bacaan yang dibaca. Apakah informasi yang disampaikan tersebut benar atau tidak? Yang ketiga, pemahaman yang mendalam. Dalam bacaan biasanya ada makna tersirat maupun makna tersurat. Untuk bisa memahami makna tersirat, kita harus memahami secara detail isi bacaan yang tersebut. Seseorang dapat dikatakan menjadi pembaca yang baik apabila dapat menangkap hasil dari yang dibaca, memahami apa isi yang dibaca. Yang keempat, menganalisis bacaan. Pembaca harus menganalisis isi suatu bacaan. Apakah nyambung antara judul dengan isinya? Apakah antara paragraf satu dengan yang lainnya saling berkaitan? Tujuannya ialah untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kelima, evaluasi. Setelah membaca, pembaca diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap suatu bacaan. Apakah bacaan tersebut layak dibaca maupun tidak? Yang keenam, sintesis, yaitu keterampilan menyimpulkan isi suatu bacaan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, setelah kita membaca buku resep masakan, kita dapat mengkreasikan makanan tersebut sesuai dengan keinginan kita. Penerapan membaca intensif. Yang pertama, mempelajari materi kuliah. Mahasiswa harus memahami dan mencermati materi yang dibaca. Ketika presentasi, pembaca harus memahami terlebih dahulu isi yang akan disampaikan, supaya informasi yang disampaikan detail dan jelas. Yang kedua, menulis makalah. Menulis makalah perlu banyak sumber bacaan. Kita harus teliti terhadap sumber bacaan yang dibaca. Yang ketiga, mengerjakan soal. Apabila kita menemukan soal yang sulit, maka baca 3-5 kali soal tersebut, supaya kita bisa tahu apa maksud dari soal tersebut, dan supaya kita bisa menjawab soal dengan benar. Yang keempat, menyusun proposal. Dalam membuat proposal, kita harus jeli dan teliti. Perhatikan bagian demi bagian, supaya acara atau kegiatan yang akan kita laksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang kelima, menganalisis berita. Kita harus jeli terhadap informasi berita yang kita baca. Jangan langsung menangkap informasi tersebut tanpa adanya pemahaman, supaya kita tidak termakan dengan berita hoaks. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif ialah membaca secara luas dengan kecepatan yang tinggi. Jadi, membaca ekstensif ialah membaca secara cepat untuk mengetahui garis besar maupun informasi tertentu. Karakteristik membaca ekstensif. Yang pertama, selektif. Pembaca harus memilih terlebih dahulu bagian bacaan mana yang akan dibaca nanti. Jadikan bacaan yang dipilih tersebut menjadi fokus utama pembaca. Contohnya dalam novel. Dalam novel terdiri dari banyak bab, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Pembaca harus memilih kira-kira bab berapa yang akan dibacanya nanti. Yang kedua, kecepatan.
Pembaca lebih mengutamakan kecepatan daripada pemahaman. Penerapan membaca ekstensif. Yang pertama, memperkaya kosakata. Kita perlu banyak membaca bacaan supaya kita bisa memperluas perbendaharaan kata. Semakin banyak bacaan yang kita baca, semakin luas pengetahuan kita. Yang kedua, hiburan. Membaca untuk sekedar menyenangkan diri, seperti membaca novel, cerpen, komik, dan lain-lain. Yang ketiga, membaca ringkasan, yaitu untuk memperoleh informasi bacaan dengan waktu yang singkat. Biasanya ringkasan terletak di akhir suatu bab maupun bacaan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.